All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be a vessel, the world to see your life in me. Yeah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but
Kalau dia tanggung dosa kita, dia tanggung hukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus mengambil semua dosamu, dosaku. Supaya apa? Supaya kekuatannya, kesehatannya, kebahagiaannya, damai sejahteranya dicurahkan berlimpah-limpah. Tapi Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kita. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Dia memberikan identitas sebagai orang benar. Dan dia ngomong, cukup dengan identitas itu. Kamu itu orang benar. Dan doamu itu besar kuasanya. Tapi waktu kita mengarahkan pikiran pandangan kita kepada Yesus, dia tidak terbatas, dia pasti tolong, dia pasti berkati, dia pasti pulihkan kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Shalom, shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Welcome, selamat datang kembali di Gospel Talks hari ini edisi kesaksian ya, testimoni. Dan hari ini hadir bersama kita anaknya yang paling disayang Tuhan Yesus, yang paling ganteng di GBI Kingdom of God, Pak Yohanes Andre ya. Shalom Pak. Shalom Pak. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Namanya ini Pak Yohanes Andre Susilo. Ya betul ya? Ya, Yohanes Andre Susilo. Susilo. Sudah berapa lama Pak bareng-bareng di gereja GBI Kingdom of God bersama-sama dengan Pak Petrus sebagai gembala? Saya sejak pertama Pak. Oh sejak awal? Sejak pertama ya. Sejak awal ngerintis awal ya? Ya. 2015. Ya Bapak Ibu teman-teman yang mungkin belum tahu Pak Yohanes, saya panggil Pak Yo aja ya Pak ya, lebih aman ya Pak ya. Ya. Pak Yo ini adalah orang yang sangat dipercaya Bapak Gembala karena beliau adalah bendahara di gereja GBI Kingdom of God dan sama-sama merintis, dan kesetiaan beliau terhadap visi yang Tuhan taruh di dalam penggembalaan GBI Kingdom of God itu sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan menerima sharing live, kesaksian kehidupan bagaimana Pak Yo ini mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nah sebelum kita memulai podcast hari ini, mari kita buka dengan doa. Bapa, sungguh kami sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, kalau pada malam hari ini, pada hari ini, kami kembali boleh berbagi kabar baik, berbagi Injil, berbagi kehidupan Kristus tentang bagaimana Kristus telah melawat kami, Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, dan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami berdoa apa yang kami bagikan, khususnya kesaksian hidup dari Pak Yo, itu bisa memberkati setiap kami yang mengikuti program ini kapan saja, di mana saja. Dan lebih daripada itu, banyak orang yang diubahkan. Dan lebih daripada itu, Engkau Yesus Kristus Tuhan yang semakin ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas kami, hikmat-Mu atas kami, dan Roh Kudus menjamah setiap kami yang menyaksikan acara ini. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun kapanpun kami berada, kami menikmati kasih Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa. Kau berkati kami mulai acara ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Pak Yo. Ya Pak. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pak ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tahun berapa Pak? Waktu masih SMP kelas 3 Pak. Masih SMP kelas 3? Ya, jadi tahun 86. Tahun 86. Ya. Sorry to say. Ya. Sebelumnya Pak itu memang sudah beragama Kristen atau bagaimana Pak sebelumnya? Belum, saya belum beragama Kristen Pak. Oh gitu ya. Ya. Nah, ceritanya bagaimana sebelum kehidupannya Pak Yo sebelum mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kehidupannya Pak Yo itu seperti apa sih? Ya, ini Pak, waktu tahun-tahun 80-an itu anak-anak seusia saya waktu itu, anak-anak remaja itu kan
lagi usum lagi musimnya waktu iya. itu geng-gengan gitu ya. Oh, Nah, jadi Surabaya ya Pak ya? Surabaya. Surabaya. Bonek berarti Pak ya? Bukan bonek. Oh, bukannya? Pak. Bonek belum. Ini Oh, belum. Masih geng. Jadi geng antar sekolah. Jadi sekolah Petra ada gengnya sendiri, terus sekolah Santa Clara ada gengnya sendiri. Pokoknya terus sekolah Frateran ada. Jadi semua sekolah-sekolah ini punya geng-gengan. Iya betul. Nah, saya ini istilahnya salah satu koordinatornya. Waduh. Jadi saya ini punya hubungan baik dengan ketua-ketua geng itu gitu ya. Wah. Jadi ya tadi Itu sebetulnya SMP ya tadi SMP, ya? SMP. Oke. Sebetulnya kalau dibilang saya ini ikut geng, ya ikut, tapi ikutnya itu enggak cuma satu Pak, banyak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada geng-geng yang bertikai gitu, Ya. saya nanti mungkin yang diminta untuk mungkin mendamaikan atau gimana kayak gitu lah Pak. Pokoknya Ya. kita ini netral waktu itu ya. Apa diplomatnya ya gitu ya. Nah, kebetulan karena background saya ini adalah anak seorang ABRI. Orang tua saya itu ABRI Pak. TNI ya, oke. TNI. Nah, waktu itu kalau ABRI itu kan TNI itu kan agak Yang paling disegani. dihormati ya. Iya betul. Jadi sekolah itu saya itu terkenal karena saya ini anak tentara gitu. Meskipun sesungguhnya orang tua saya, ayah saya itu sudah meninggal. Sudah meninggal waktu itu. Cuman karena saya ini anak tentara, mau enggak mau ya dableknya itu ikut Pak. Jadi berani matinya itu ikut. Iya. Gitu, Nyalinya itu Nyalinya ikut lah. Betul. Terus teman-teman sekitar itu juga mendukung. Sehingga waktu itu ya diangkatlah jadi ketua geng gitu ya? Bukan ketua, lebih dari ketua Pak. Oh jadi, gitu ya? Ketua-ketua itu teman saya gitu loh. Waduh. Ya jadi, tapi ya itu tadi kehidupan seperti itu membuat saya itu akhirnya ya waktu SMP itu saya sudah ikut yang namanya SDSB zaman itu. Tapi waktu itu kita ikut yang besar kecil Pak. Atau kalau kita dulu kenal itu Tasyo, gitu ya. Nah, besar kecil gitu. Terus kita main judi lah dalam dari itu ya. Terus pokoknya kehidupan saya itu kacau Pak ya. Ya bertengkar, ya judi, ya bolosan. Kalau sekolah itu tidak pernah masuk ya. Tawuran gitu ya. Kalau sekolah bawa tas itu tidak pernah isi buku Pak. Isi celurit. Isinya bukan pilok Pak. Oh iya. Dulu itu kalau ada itu dicoret itu warna itu kan tahu ini warnanya ini ya itu gitu Pak. Jadi tas saya itu isinya itu bukan buku Pak, tapi pilok. Terus habis itu roti kalung tahu Pak ya, yang dipakai di jari loh. Oh iya. Ya segitu itu royong isinya tuh gitu Pak. Nah, menurut Pak Iyo apa di usia seperti itu apa yang membuat Pak Iyo memiliki kehidupan yang seperti itu pada waktu itu menurut Pak Iyo? Karena lingkungan ya, lingkungan waktu saya dibesarkan itu kan di kampung Pak ya, di kampung. Jadi lingkungan sekitar itu mendukung dan juga teman-teman itu juga mendukung semua gitu pada waktu itu. Jadi ya, pergaulan. Jadi apakah misalnya ketiadaan seorang ayah sejak kecil itu juga punya pengaruh memiliki kehidupan yang seperti itu? Kehilangan figur punya ayah, pengaruh. Pengaruhnya justru sangat besar. Karena istilahnya dengan tidak adanya seorang ayah, jadi kita ini nggak ada yang ditakuti Pak. Jadi figur ibu saya waktu itu sangat keras mendidik saya. Layaknya seperti militer. Jadi meskipun saya ini anak tunggal, anak cuma satu, tapi kalau diajar betul Pak. Saya beberapa kali menghabiskan sapu lidi Pak. Sapu lidi itu kalau diajar sama ibu saya itu sampai habis. Kalau nggak sampai habis tidak berhenti. Ya. Jadi kehidupan keras di dalam rumah keras, ya. Itu akhirnya Pak bawa keluar ya. Di lingkungan juga, di lingkungan tetangga itu seringkali ya bertengkar, berkelahi gitu. Jadi memang lingkungannya itu keras Pak jadinya. Jadi penuh dengan kekerasan. Itu pada sejak usia SMP ya padahal itu Pak ya?
Wah, kalau masalah kekerasan sejak SD, Pak. Sejak SD? Ya, Waduh. tapi zaman dulu itu beda sama sekarang, Iya, Pak. iya, iya. Anak SD, anak SMP dulu lah kayak anak SD SMP sekarang, Pak. Ya, Iya, betul-betul. beda, Pak. Kalau dulu anak SMP sudah pacaran, Pak. Anak SD sudah. Sekarang jauh, Pak. Anak kuliah aja nggak pernah pacaran, Pak. Iya, beda generasi, Pak. Nah, di situasi kehidupan Pak, karakter mungkin ya, kondisi juga seperti itu, apa yang membuat Pak pertama kali mau mengenal Yesus atau belajar untuk mengenal Yesus dalam kehidupannya Pak dan mungkin mengubah kehidupannya Pak seperti sekarang ini? Sebenarnya ceritanya seperti apa sih Pak? Saya ini nggak mau kenal Yesus, Pak, sebetulnya. Oh gitu? Nggak mau, Pak, saya. Karena nggak punya pikiran gitu maksudnya untuk ke arah sana gitu nggak ya? ada pikiran gitu. Cuman karena saya waktu itu orientasinya ya cuman ke itu apa? Guru-guru silat itu, Pak. Jadi kebatinan. Ya suhu-suhu gitu loh, Pak. Oh iya, Nah, iya, iya, jadi iya. Saya tuh kepingin kayak gitu malah dulu itu. Nggak ada bayangan kalau mau ke Yesus atau kemana tuh nggak ada bayangan, Pak. Bayangannya gitu. waktu itu yang karena dulu kan video-video silat, Pak. Ya, zaman itu. Zamannya Shaolin, terus Butong Pai gitu lah. Itu yang ditonton kan seperti itu. Ya, akhirnya kehidupannya juga keras dan belum lagi pergaulan juga kan ya? Pergaulan juga akhirnya Juga kan keras. seperti itu. Jadi mau nggak mau memacu diri memiliki ilmu supaya bisa lebih keras lagi gitu ya. Ya. Jadi apa namanya? Jadi master gitu, jadi godfather gitu lah istilahnya ya. Seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Tapi menurut Pak apa yang membuat kemudian Pak hari ini kemudian bisa luar biasa dengan Tuhan sampai sekarang ini? Titik awalnya bagaimana ceritanya Pak? Hingga Pak mengalami pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan itu yang mengubahkan kehidupannya Pak. Ya, kalau itu memang ceritanya ya agak panjang, Pak. Gak apa-apa Pak, kita punya waktu yang cukup panjang. Jadi gini, Pak, saya ini kan bukan orang Kristen, Pak. Ya. Dan saya itu sebetulnya anti sama agama Kristen. Ya, karena ibu saya itu agamanya Katolik. Dan saya sejak umur 3 bulan itu sudah dibaptis secara Katolik. Ya. Tapi dalam pertumbuhan saya itu tidak ke arah Katolik, Pak. Tapi pertumbuhannya saya itu malah ke arah jadi tadi itu Butong Pai, Shaolin gitu, Pak. Iya betul. Ya apa ya, misalnya Konghucu lah seperti itulah. Iya betul. Ya. Oh ya. Jadi ya akhirnya kan gimana ya? Waktu keadaan seperti itu, ya namanya anak remaja di zaman-zaman itu ya, Pak. Kan saya tadi sudah pernah singgung ya. Kalau zaman sekarang mungkin anak kuliah aja itu kalau ngomong pacaran itu masih agak malu-malu. Masih malu-malu, betul. Di era itu, Pak, anak SMP itu udah pacaran, Pak. Teman-teman saya itu semua udah pacaran gitu. Lah saya belum pernah dapat, Pak. Oh gitu. Saya ini belum dapat pacar, Pak. Teman-teman saya sudah punya lah. Akhirnya saya cari padahal raja jalanan pada waktu itu ya. Iya. Kalau dulu itu ada orang anak perempuan mau sama saya itu bukan karena apa? Karena kenakalan besar, Pak. Oh gitu ya. Jadi waktu itu saya cari-cari lah istilahnya, cari-cari mana yang bisa dideketi ya. Sampai suatu ketika ada satu anak ini ya cukup bandel juga ya, tapi cewek gitu loh. Jadi enak lah dijak teman gitu ya, kita teman sekolah gitu maksudnya, bukan? Lain sekolah. Oh beda, oke. Lain sekolah tapi ya karena kita kan pergaulannya kan ya betul luas, Pak. Jadi ya meskipun lain sekolah pun juga kenal gitu. Akhirnya waktu itu hiburan itu cuman satu, Pak, zaman nonton segitu loh. Cuman nonton Oh iya. Zaman itu ya. Kalau kita pacaran mesti larinya ya ke biskop, Pak. Gitulah. Kita kan pendekatan gitu ya, pendekatannya. Saya ajaklah si anak itu. Ayo, kapan-kapan kita keluar yuk nonton. Mau tak? Oh iya, enggak apa-apa. Seneng saya, Pak. Waduh. Tumben-tumben ini ada anak diajak kok mau. Gitu ya. Biasanya kalau diajak itu, wah, alasannya ada aja. Iya. Kalau zaman sekarang ini beda, apa sih? Kalau dulu itu ya gitu, Pak, bulet aja. Tapi anak ini kok waktu itu saya ajak kok mau gitu, Pak. Oke, janjian ya, hari Minggu ya. Oh ya, siap, Minggu. Oke. Nah, Minggu tak jemput, Pak. Tapi dia ngomong,
Pas tak jemput tuh dia ngomong, aku mau kamu ajak nonton, tapi jangan yang jam 5. Loh kenapa? Yang jam 7 aja. Waktu itu kan nggak jam 5, jam 7 ya. Iya, betul. Loh kenapa? Aku mau bawa ajak nonton, tapi kamu mesti ikut aku ke gereja dulu. Wah. Gitu Pak. Pikir gak masalah. Iya. Gereja. Apa sih? Nah, gereja. Oke, berangkat. Betul loh ya. Kamu nganter aku ke gereja loh ya. Oh iya, pasti tak antar kamu ke gereja. Oh iya. Tapi habis itu kamu nonton loh ya sampai aku. Oh iya pasti. Jadi janjian. Syaratnya karena mau ngedeketin cewek ini, cewek ini minta ke gereja, antar lu ke gereja, baru kita nonton ya. Nah, oke. Wah, itu. Sudah, siap, berangkat Pak, tak jemput. Saya tak jemput Pak ke gereja, sudah. Yang namanya saya di gereja kan tidak ngerti apa-apa ya. Nggak ngerti apa-apa. Nggak familiar juga, udah biasa. Juga kan, karena kalau saya ngertinya gereja itu cuma gereja Katolik Pak. Itu pun jarang Pak ke sana. Iya, paling ya setahun nggak sekali Pak. Ya. Jadi saya ke situ itu saya lihat, wih gereja ini kok beda ya sama gereja Katolik ya. Ada keplok-keplok, tepuk tangan. Nyanyi-nyanyinya. Kalau orang Jawa bilang keplok-keplok. Jadi tepuk tangan gitu ya. Terus nyanyinya tuh pakai berdiri, terus duduk. Iya. Ya, saya diem aja. Orang tepuk tangan, saya diem. Karena nggak paham ya waktu itu ya. Ya pertama nggak paham, kedua nggak mau Pak. Oh iya. Saya nggak mau. Memang tidak ada ketertarikan sama sekali ya. Tujuan ke sana kan cuma mau ngajak anak ini nonton kan gitu. Jadi teman saya ini bangkit berdiri, tepuk tangan, aku ini gendeng iki. Aku diem aja, aku nggak mau, saya tak biano itu. Nah, sampai suatu hari, bukan suatu hari, pada saat waktu itu juga, saat itu juga ada apa ya, seperti hamba Tuhan di tempat itu tuh berkata-kata dalam bahasa yang saya nggak ngerti. Terus dia tuh berkata-kata itu, kok saya rasanya kok apa sih ini? Dia itu ngomong apa sih? Terus saya tanya sama teman saya ini, kamu tahu nggak orang tuh ngomong apa? Terus teman saya itu cuma bilang, aku juga nggak tahu, ngomong gitu. Tapi kayaknya itu bahasa roh. Dia bilang gitu. Berbahasa roh ya. Dia bilang gitu sama saya. Bahasa roh itu apa? Loh, aku nggak tahu. Teman saya juga nggak tahu dia. Ya sudah, saya nggak tanya dia. Tapi hamba Tuhan itu setelah berbahasa roh kemudian ya berbahasa roh, mungkin kan saya tahu istilah dari teman saya. Pertama saya nggak tahu. Betul. Dia ngomong apa tuh saya nggak tahu. Saya pikir itu kalau nggak bahasa Ibrani, ya bahasa Yunani atau bahasa sejenisnya, tapi saya nggak tahu bahasa itu. Sama sekali nggak ngerti. Masuk ke, ya sekarang saya tahu kalau itu penyembahan. Ya, tapi waktu itu saya nggak ngerti. Dia itu ada lagunya gitu loh. Jadi berbahasa itu sambil dilakukan gitu. Ya. Jadi kondisinya, situasinya sedang penyembahan ya pada waktu kalau itu ya. Kalau sekarang ini kita tahu itu saat itu sedang penyembahan. Ya, tapi waktu itu saya nggak ngerti kalau itu penyembahan. Jadi saya datang, saya lihat, saya heran loh itu ngomong apa. Terus ada lagu-lagunya, makanya gitu kan. Terus tiba-tiba Pak, saya itu tidak ada perasaan apa istilahnya sedih atau peristiwa apa perasaan yang gimana gitu. Tapi satu hal yang saya alami itu air mata itu tidak berhenti mengalir Pak. Saya sampai dalam kondisi Pak sadar kayak sambil mendengarkan orang itu berbahasa roh gitu. Sadar, 100% nangis sadar. Gitu ya. Saya nangis dan saya tidak merasa sedih. Oke. Yang ada saya merasa malu. Saya malu karena saya laki-laki kok nangis. Karena kalau dulu ajaran ketua jalanan lagi ya. Wah tuh laki itu pantang nangis. Iya. Saya bingung lah. Saya kok nangis tapi saya nggak sedih gitu loh. Saya sama teman saya juga malu Pak. Nah, teman saya nggak nangis nggak apa kok saya nangis lah. Padahal dia cewek lagi. Padahal dia cewek. Aku sampai malu Pak. Tapi tak. Itu di hari yang sama itu ya. Di hari ya. yang sama. First time, hari pertama. Jadi pertama kali masuk ke gereja itu karena tujuannya mau nganter cewek itu tadi, nonton itu tadi, masuk itu di hari saat itu juga ngalami situasi seperti itu ya. Seperti itu yang membingungkan. Saat itu membingungkan sekali. Saya tidak ngerti apa yang terjadi pada diri saya. Tapi air mata ngalir aja gitu ya. Air mata mengalir terus gitu Pak. Dan tidak ada perasaan sedih. Kalau kita, setahu saya waktu itu, kalau nangis itu pasti sedih Pak. Pasti sedih. Betul. Kalau nggak sedih nggak mungkin nangis. Betul. Nah, tapi kenapa apalagi laki pantang nangis. Pantang nangis. Raja jalanan pantang nangis gitu ya. Ajaran dari suhu seperti itu. Jadi nggak mungkin kita manu. Tapi itu nggak saya buat-buat. Memang saya berusaha untuk tidak menangis. Semakin kencang air mata keluar. Sampai malu saya Pak. Jadi
aduh gimana ini ya, aku tak berani. Padahal Pak Jua tidak dalam kondisi berdoa tutup mata gitu sama enggak ya? sekali tidak. Tapi air mata ini tidak bisa dibendung, mengalir. Dan itu pengalaman pertama beneran ya? Itu pengalaman pertama. Dan saya jujur aja selama itu tidak pernah nangis Pak memang. Tidak pernah saya. Karena ya tadi ajarannya seperti itu kan, kekerasan ya, kan. keras. Dari keluarga ya, dari keluarganya lingkungan. keras, lingkungan keras, suhu juga ngajar seperti itu. Keras. Jadi tidak mungkin lah saya sampai mau itu. Nah, saat itu saya benar-benar dalam keadaan yang bingung sekali saya. Apa yang terjadi pada diri saya waktu itu? Sampai akhirnya selesai ibadah, pulang. Ya. Nah, pulang nonton dulu. Pasti. Oke. Itu tujuannya kok. Gak lupa ya. Kita tidak ada perasaan apa-apa, Pak. Tapi lah ini anehnya. Minggu depan, pas hari Minggu, teman saya ini tidak ngajak saya, tidak ada janjian sama teman saya. Tapi saya sendiri ini ada dorongan yang kuat untuk kembali ke tempat itu. Ke gereja itu? Ke gereja itu. Di jam yang sama itu ya? Enggak, waktu itu pagi Pak. Oh pagi. Waktu itu saya akan pergi kan sore. Iya. Nah, tapi waktu saya sore itu kan dikasih warta. Zaman dulu kan ada warta gereja. Iya betul. Informasi gereja ya. Saya baca. Oh ternyata ada kebaktian pagi. Karena saya ini penasaran, bingung. Saya datang mulai dari yang pagi Pak. Oh. Yang pagi. Nah itu kalau orang dulu bilang lama-lama sandi. Oh gitu ya. Sandinya kok lama gitu. Lama-lama sandi. Lama-lama sandi. Iya. Nah itu jadi saya tuh kepingin Pak. Jadi saya cari ibadah yang pertama. Saya datang di situ. Kembali situasinya juga sama. Ya mirip-mirip seperti yang minggu lalu. Minggu sebelumnya. Tapi kali ini lebih keras Pak. Perasaan saya ini lebih keras. Jadi maksudnya lebih keras itu gini. Saat saya datang di situ, saya mendengarkan orang-orang ngomong-ngomong bahasa yang saya tidak tahu tadi itu. Dalam hati saya itu ada statement yang keluar. Statementnya gini Pak. Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, itu dalam hati saya kepingin bisa ngomong kayak orang itu. Gitu Pak. Jadi punya keinginan, kenapa sih ini terjadi dalam kehidupanku dan pengen tahu itu bahasa seperti apa sih? Saya pengen miliki tahu, juga. Ya, dan saya maksudnya bukan pengen tahu, saya kepingin bisa. Pengen punya. Ya kayak orang-orang itu ngomong-ngomong kayak gitu Pak. Terus waktu itu saya Sorry. Itu tahun berapa tadi Pak? 86 Pak. Tahun 86 ya di Surabaya ya. Surabaya. Waktu itu terjadi lagi ya. Mungkin kalau sekarang kita tahu itu penyembahan ya. Saat itu kembali Pak. Saya ini ya kalau sekarang kita ngerti ya dilawat Tuhan. Waktu itu nangis lagi Pak. Tanpa sedih, tanpa apa. Nangis lagi. Waktu itu saya sempat bingung. Kok bisa ya saya ngalami kayak gini ya. Tapi saya kepingin bisa kayak orang-orang itu gitu Pak. Jadi saya punya di minggu berikutnya ya. Ya di minggu berikutnya, minggu kedua itu. Waktu itu karena saya malu, karena saya nangis, saya itu memejamkan mata. Dulu kalau yang minggu pertama sebelumnya kan bingung aja gitu ya. Enggak memejamkan. Tapi karena nangis. Saya malu karena sebelah ini, saya memejamkan mata. Nah, sesuatu yang aneh terjadi Pak. Saat saya memejamkan mata, saya itu mendengar suara deru angin. Suara deru angin. Angin kalau kita dengar seperti ya angin apa? Istilahnya kalau bahasa Jawa itu angin gebes. Angin apa itu ya? Angin yang kenceng gitu Pak. Nah, menurut logika kalau ada angin seperti itu pasti warta-warta gereja yang di kursi itu terbang. Betul. Nah, ada kipas angin biasa aja udah pasti terbang kan. Itu angin itu saya dengar kenceng. Gitu kenceng. Refleks Pak, buka mata saya. Refleks kan? Buka mata, tak lihat tuh. Kok enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, kok enggak ada yang terbang. Orang lain juga anteng-anteng gitu ya. Orang lain juga biasa. Apa iki? Terus akhirnya saya merem lagi, Pak. Begitu saya merem lagi, nutup mata lagi, dengar lagi Pak suara angin kayak gitu. Aku bingung, apa ini ya? Kok bisa seperti itu? Nah itu kan saya waktu itu awal ibadah Pak. Jadi mungkin kalau sekarang kita tahu ya itu lagu pertama, terus penyembahan. Pertama-tama itu saya sedang ngalami kayak gitu Pak. Gitu. Terus setelah itu masuk lagu yang sukacita gitu. Itu aku nggak dapat itu. Pas masuk lagu mau firman, nah itu dapat lagi Pak. Yaitu ya mungkin suatu apa ya, lawatan gitu ya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan lah itu seperti itu ya. Di saat itu saya bisa ngomong kayak orang-orang itu Pak.
Di satu juga tidak ada istilahnya kalau zaman sekarang ini tumpang tangan atau apa didoakan, enggak Pak. Enggak ada yang mendoakan. Tapi tahu-tahu saya ini keluar kata-kata dan saya tidak bisa menghentikan. Sebentar. Berarti di saat itu Pak belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Belum. Belum padahal ya? Belum. Saya belum kenal Yesus Pak waktu itu. Saya Apalagi dibaptis ya? belum, Belum. pasti belum. Nah. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Terus ngalami itu sebelum firman itu Sebelum firman saya itu tahu-tahu bisa ngomong kayak gitu dan saya juga nggak malu sama orang-orang sekitar saya. Kan saya keras Pak ngomongnya. ya? Iya, betul. Nah, memang lingkungan di situ semua juga ngomong-ngomong gitu Pak. Ya, Jadi, betul. Saya waktu itu ngomong tapi Terpacu juga gitu ya? Jadi nggak anu istilahnya Pak, bagi orang-orang sekitar nggak asing Nggak gitu. asing ya. Tapi betul. bagi saya aneh gitu Pak. Kenapa saya kok bisa ngomong padahal saya Nggak ngerti, nggak nggak punya ngerti, niatan, ya. nggak punya pengetahuan sama sekali tentang Nah, itu ya. Saya ngomongnya itu bukan dari atas Pak, bukan dari pikiran Pak, tapi dari dalam. Betul. Itu keluar terus nggak bisa berhenti. Nah, yang lebih aneh lagi Pak, begitu selesai itu, saya pulang itu, saya cari sepeda motor saya itu nggak ketemu Pak. Saya itu muter gini, cari sepeda motor saya itu di mana gitu. Kayak orang itu orang baru gitu loh Pak, lupa. Jadi kayak di reset gitu ya, ya. kayak di riset gitu. Jadi cari Pikirannya. sepeda itu Pak mungkin hampir setengah jam Pak, baru ketemu. Sudah ketemu sepedanya, mau pulang, nggak bisa pulang Pak, muter kayak orang bingung, rumahnya di mana, kayak bingung gitu Pak. Sebentar, kita kembali dulu ke dalam gereja ya, sebelum nyari sepeda motor. Di dalam gereja begitu saat ngalami itu, terus dengar firman tentunya, terus ibadah selesai gitu, itu sama sekali Pak tidak ketemu orang yang ngelayanin Pak atau ngajak ngobrol apa segala itu nggak ada gitu? Nggak ada. Pak cuma betul-betul sendiri dengan Tuhan istilahnya. Saya sendirian. Cuma dengan Tuhan secara pribadi gitu ya, tidak ada yang nuntun, tidak ada yang ngajari, Pak cuma benar ngalami secara pribadi dengan Tuhan, dan kemudian Pak pulang keluar itu kayak pikirannya itu kayak diperbarui, kayak kayak orang itu orang baru gitu loh Pak. Jadi, iya betul. Jadi saya tuh bingung, saya ini siapa, terus saya tuh tadi kesini naik apa gitu loh Pak. Jadi bingung gitu Pak. Oke. Saya ngalami kayak gitu waktu itu. Nah, akhirnya ketemu sepeda saya. Oh ya, aku dari sepeda, terus ketemu, terus mau pulang tuh juga bingung mencari jalan Pak. Aku pulang tadi lewat mana ya? Ya pokoknya kayak orang itu benar-benar baru gitu loh Pak. Iya betul Pak. Tapi ada satu yang yang aneh itu, dalam diri saya ini ada sukacita yang meluap-luap. Ya. Sukacita damai sejahtera gitu Pak. Terus sepanjang jalan itu saya pulang itu air mata itu mengalir terus Pak. Gitu. Wow. Padahal nggak ada apa-apa itu di luar gereja Pak. Sampai di rumah itu. Sampai di rumah. Ya, terus minggu depannya nggak ada yang suruh, datang lagi Pak. Ibadah pagi. Waktu itu orang tua, mama tidak ada respon atau Pak tidak bertanya kah atau ini apa? Enggak, karena jadi Pak simpen sendiri? Iya, sendiri. Oke, terus minggu depannya sudah saya langsung ke sana, pagi datang, sore datang, jadi mulai jadi aktivis gereja Pak waktu itu. Seneng karena menemukan istilahnya kasih mula-mula ya. Mengalami sesuatu yang betul-betul membuat bahagia di dalam itu ya. Iya. Dan sebelum sampai menjadi aktivis gereja, Pak sebelumnya terima Yesusnya kapan? Belum Pak kayak ya waktu ya pokoknya saya sejak mengalami itu saya ini otomatis sudah istilahnya kehidupan yang lama itu sudah mulai saya tinggalkan. Oh, jadi lebih banyak dikumpul-kumpul di gereja. Iya, jadi sudah nggak seneng lagi Pak kayak dulu. Wah. Istilahnya main SDSB ikut terus main taruhan. Kehidupan yang masa lalu itu sudah nggak tertarik, nggak punya ketertarikan sama sekali. Nggak ada tertarik sama sekali. Itu sudah dibaptis belum? Belum Pak, belum. Saya sebentar sebelum saya lanjut ya. Ya. Jadi ketika pertama kali yang minggu kedua itu, sampai kepada baptis itu jangka waktu berapa lama itu Pak? Itu kalau nggak salah bulan Agustus Pak. Saya baptisnya itu Januari. Wih, lumayan panjang tahun ya. Tahun berikutnya ya. Lumayan panjang. Tahun 87 saya baptis. Sebentar, oke, saya paham. Dari apa yang kita perbincangkan dengan kesaksian yang ini masih bagian awal nih, yang Pak Iyo sampaikan tadi, satu hal yang saya pengen simpulkan bahwa begini,
ketika Tuhan melawat kita, ketika Tuhan pengen menjamah kita, ketika kita sudah kayak Tuhan pengen lawat kita kehidupan kita, itu kadang-kadang melampaui agama ya. Maksud saya begini Pak, kalau dulu kan konsep kita berpikir, oh kamu kalau untuk dibaptis Roh Kudus itu kamu harus terima Yesus dulu. Kan konsep kita berpikir seperti itu kan biasanya ya. Atau kamu harus dibaptis dulu baru kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Tapi apa yang Pak Yo alami ini kan sama sekali tidak seperti umumnya orang, benar nggak Pak? Ya benar Pak, nggak seperti orang-orang. Dan waktu itu Pak menyimpulkannya seperti apa sih? Ketika Pak memahaminya sekarang, Pak menyimpulkannya seperti apa untuk pengalaman waktu itu? Ya kalau menurut saya itu kasih karunia Pak, kasih karunia. Jadi maksud saya kasih karunia itu gini, mungkin tidak semua orang mengalami seperti yang saya alami. Betul. Nah saya ini termasuk dicintai Tuhan Pak, khusus. Jadi sangat disayang Tuhan. Sangat disayang Tuhan sehingga Tuhan kasih saya karunia bahasa roh tadi, kasih karunia lawatan Roh Kudus tadi itu jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Pak. Iya ya, itu. Betul ya. Iya, jadi itu termasuk kasih karunia kalau menurut saya. Itu sebuah privilege ya, sebuah apa namanya, sebuah pengalaman yang spesial bersama dengan Tuhan. Iya. Yang apa namanya, yang tidak seperti orang-orang pada umumnya gitu ya. Karena kalau konsep beragama kayak saya untuk menerima baptisan Roh Kudus ya tentunya mesti dibaptis dulu, terima Yesus dulu kan. Biar kan tahapannya gitu. Kita selalu terprogram seperti itu. Tapi ternyata Tuhan itu tidak bisa kita buat dengan sistem yang seperti itu ya. Tidak bisa kita tahu oh tahapannya harus seperti ini, tidak seperti itu. Ya betul, kalau Pak berkata itu kasih karunia, ya memang Alkitab bilang, aku menunjukkan kepada siapapun yang aku mau pengen tunjukkan kasih karunia aku kepada mereka. Saya kalau cerita gini lagi Pak, jujur aja kudu nangis Pak saya. Nah ya itu Pak, itu mulai berkaca-kaca tuh Pak matanya itu Pak. Karena first love Pak. Ya. Mengalami kasih Tuhan yang luar. Dan nah selanjutnya begitu Pak tadi sempat di-spill sedikit bahwa ketika ngalami itu, Pak sudah mulai meninggalkan kehidupan yang amburadul itu ya. Otomatis Pak. Jadi itu sekejap langsung. Jadi berubah total Pak. Nah itu mungkin yang disebut lahir baru. Lahir baru. Gitu. Iya. Kemarin itu saya nggak ngerti Pak. Tapi kenyataan seperti itu. Jadi langsung tabiat-tabiat lama itu sudah hilang sama sekali. Kayak kain gitu, kayak kain kotor, begitu dibasuh gitu ya. Kemudian muncul sebagai kain yang bersih yang teman-teman yang dulu-dulu itu sudah nggak suka Pak, nggak suka berteman. Malah Pak memilih kumpul dengan teman-teman pelayanan, teman-teman gereja di gereja gitu. Saya jadi orang baru di situ, saya bertumbuh di situ. Saya kenal sama orang-orang situ. Itu teman saudara saya. Teman-teman yang baru lah, yaitu yang bertumbuh. Iya. Nah itu apa? Nah, sampai kemudian Pak bertumbuh dan Pak belajar punya pemahaman apa, pewahyuan apa yang Pak pahami dengan peristiwanya Pak yang awal bertobat itu? Pewahyuan ya gimana Pak ya? Pak mempelajari apa gitu misalnya dengan pengalaman yang pertama ini dulu? Ya sebetulnya saya tuh kalau pengalaman dengan Tuhan itu dua tahap Pak, ya saya alami. Ini yang awal ini adalah pengalaman kasih mula-mula. Oke, ya. Terus setelah itu ada lagi Pak pengalaman kedua, yaitu tentang pengurapan. Jadi saya itu dilawat Tuhan sendirian di rumah tanpa ada orang yang mendoakan. Saya terima lawatan Tuhan sampai saya gulung-gulung apa terus. Nah itu juga saya mengalami lagi seperti yang pertama. Jadi itu selang berapa waktu itu? Oh Pak? Lama Pak, itu tahun 2000-an. Dari 80-an jadi 2000-an. Ya tahun 2000-an itu. Jadi awalnya itu dari radio. Saya dengar radio pagi-pagi saya dengar radio. Ini cerita yang kedua Pak ya. Iya. Yang kedua ya. Jadi pagi-pagi itu saya dengar radio ada hamba Tuhan khotbah. Hamba Tuhan khotbah, terus waktu khotbah itu setelah dia khotbah itu ada kayak altar call gitu Pak. Tapi kan di radio kan. Saya kan cuma dengar aja. Terus katakan pada mulanya Allah gitu Pak. Nah, saya ikut-ikut Pak. Itu orang yang ngomong gitu ya, saya ikut-ikut pada mulanya Allah loh. Pada saat saya ngomong gitu loh Pak, langsung kok saya ini
terbanting Rebah. Pak. Rebah belek terus mualak-malik nggak ada yang tahu, saya sendirian. Itu sampai setengah jam lebih saya nggak sadar Pak. Nah itu sejak itu terus begitu selesai itu langsung kok seperti cerah gitu Pak. Celing. Nanti lagi ya? Iya, seperti yang dulu saya pernah alami waktu saya cari sepeda motor nggak ketemu itu ya Kak, gitu itu Pak. Diperbarui lagi gitu Ya, ya. itu. Nah, tapi sejak itu saya kan sudah pelayanan tuh Pak. Yang kedua ini saya sudah pelayanan. Sejak saya mengalami itu pelayanan saya berubah Pak, berbeda. Jadi ada kuasa. Maksudnya ya ada kuasa itu kalau saya melayani, saya menyembah apa itu ada dampak gitu Pak. Wow. Berdampak gitu. Jadi orang yang mendengar itu bisa dilawat. Iya. Ya, Jadi itu dari manifestasi apa yang Pak alami ketika Pak pakai untuk melayani, ya, orang-orang yang Pak layani itu mengalami hal yang seperti Pak ngalami. Itu yang kedua Pak. Dan itu mengubahkan banyak kehidupan orang ya. Ya harusnya. Ya karena Pak sendiri kan ngalami perubahan dong. Ya. Pak percaya pun akhirnya pasti mengubahkan. Ya. Dan itu Pak masih belum kayak punya pengajaran kan orang kan harus punya pengajaran gini seperti ini gitu kan. Pada zaman itu kan ya Pak gimana? Itu gini. Pak memahaminya seperti apa? Saya waktu itu apa ya? Karena di gereja di mana saya bertumbuh itu lebih menekankan tentang ya tadi kuasa Roh Kudus. Gitu. Kuasa mujizat gitu toh Pak. Jadi saya kalau pengenalan tentang Yesus apa itu kurang waktu itu ya. Belum pernah kita dapat seperti yang diajarkan di pengajaran sekarang ya seperti sekarang ini. Jadi waktu itu kita belum berapa paham lah Pak tentang Yesus itu siapa, apa karya Yesus, apa itu kita belum paham. Yang kita tahunya nih ada kuasa terus orang sakit sembuh. Nah gitu-gitu tuh Pak modelnya. Jadi lebih kepada aku ngalami dulu baru aku belajar sesuatu gitu ya. Tuhan berikan hikmat pemahaman seperti ini. Ya teman-teman, ini masih sekilas nih apa yang Pak Yo sampaikan buat kita. Ini memberikan kita, saya melihat sebuah pemahaman di sini bahwa Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh pengetahuan kita. Ya, ketika kita mau untuk menerima lawatan Tuhan ya Pak ya. Ketika kita mau mengenal Dia lebih lagi, ketika kita mau membuka hati itu dijamah, ngalami kuasanya, ngalami hadiratnya, ngalami kasihnya ya kan seperti yang Pak Yo alami di awal-awal tadi. Kita mau saja, itu pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan itu pasti mau datang ngelawat kita, benar gak Pak ya? Benar Pak. Dia pasti ngelawat kita, dia pasti hadir gitu ya. Kuncinya itu kerinduan Pak. Kalau kita rindu sama Tuhan, kita lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti hadir. Pasti hadir, pasti Tuhan melawat. Itu kalau saya dulu seperti itu Pak. Karena saya ini lapar dan haus, saya kepingin bisa seperti orang-orang itu. Kok bisa ngomong kayak gitu, saya kok enggak bisa. Saya kepingin seperti itu, karena keinginan saya itu kuat. Akhirnya Tuhan kabulkan. Tuhan jamah waktu itu saya tanpa ada yang mendoakan, tanpa ada yang membimbing. Saya bisa berkata-kata dalam bahasa roh lah. Wah ini yang kedua ini bagus lagi. Tadi yang pertama Pak Yo sudah menyampaikan bahwa kita mau buka hati saja. Buka hati, kita rindu, Tuhan jamah. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Gak cuma sampai di situ. Ketika Pak Yo meminta, Tuhan aku pengen dapat karunia ini ya. Itu kan berbahasa roh itu kan termasuk karunia ya. Aku pengen dapat karunia ini. Tuhan tunjukin kasih karunia-Nya. Tuhan tunjukin kebaikannya, karunia-Nya sehingga di minggu berikutnya ya Pak ya kalau nggak salah ya. Iya minggu berikutnya. Minggu berikutnya Pak Yo mengalami apa yang dia minta dia dapatkan. Gak cuma sampai di situ. Ketika roh itu masuk berkuasa dalam hatinya Pak Yo, dia memberi diri kayak tadi ceritanya sampai dia dibasuh kembali gitu ya. Ya seperti orang yang baru, ciptaan yang baru ya ayatnya kan seperti itu. Apa yang terjadi? Kehidupannya yang lama itu otomatis hilang, berubah. Ditinggalkan. Itu step by step atau langsung gitu? Pak. Sekejap gitu ya. Tidak ada keinginan lagi untuk yang itu. Wah. Gitu tidak ada. Kaset-kaset saya yang dulu Metallica apa bakar semua Pak. Sudah. Langsung nggak pernah lagi. Yang ada cari lagu-lagu rohani tapi zaman dulu nggak enak Pak lagu-lagunya Pak. Nah itu waktu itu kan tidak ada yang ngajari ya Pak ya? Nggak ada. Ngajari harus bakar ini, harus berhenti dengan program, nggak ada yang ngajari loh. Nggak ada. Cuma nggak seneng aja gitu loh. Nggak seneng. Dalam hati nggak seneng gitu. Pak setuju enggak misalnya dengan pernyataan saya bahwa itu mungkin Roh Kudus dalam Pak yang memang untuk memisahkan Pak untuk ini bukan lingkunganmu, kamu itu anak kerajaan Allah, kamu itu warga kerajaan sorga, kamu harus
bergaul dengan orang-orang yang hidup di kerajaan Allah ini. Tidak bisa kamu kembali lagi kepada kehidupanmu yang lama. Setuju enggak kalau dengan Setuju, pemahaman Pak. seperti itu? Saya setelah belajar ini saya setuju, Pak. Memang kejadian itulah yang saya alami. Jadi memang Tuhan istilahnya itu Memisahkan. memimpin lah, istilahnya memimpin saya untuk ya itu tadi pergi meninggalkan Kehidupan yang lama. lama. Menjadi memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan itu saya ingat kata-katanya Tuhan Yesus, pikul lakuku karena lakuku itu ringan dan menyenangkan. Pada waktu itu saya meninggalkan itu bukan karena terpaksa, Pak, tapi memang gak seneng, Pak. Sudah tidak ada lagi keinginan untuk nakal-nakal itu tidak ada, Pak. Artinya begini, Pak sekarang saya tanya, ini setuju tidak dengan pendapat saya? Jadi siapapun orang di luar sana yang punya masalah kehidupan yang buruk, punya karakter yang buruk, punya kehidupan mungkin yang buruk, pola pikir atau pergaulan atau gaya hidup perilaku yang buruk. Asal kamu membuka hatimu, memberi dirimu dijamah oleh Roh Kudus, kamu mau berubah, kamu mau Yesus mengubahkan kehidupanmu, Yesus hadir dalam hidupmu, pasti berubah ya. Pasti berubah, Pak. Kalau memang dia niat ya, mau ya, punya kerinduan tadi itu ya. Bukan niatnya, Pak, tapi kalau Roh Tuhan itu ada dalam dirinya, Tuhan mengubahkan hidupnya itu seperti yang saya alami, pasti berubah, Pak. Roh Tuhan itu yang memimpin kepada perubahan. Itu lebih kuat berbicara daripada suara hati kita. Jadi lebih kuat. Nah, inilah sebuah kesaksian yang dalam beberapa minggu ini kita bahas dengan Pak Petrus bahwa kita punya, ketika Roh memimpin kita, maka Roh akan memimpin kita kepada hidup dan damai sejahtera. Ya kan? Hidup yang dipimpin oleh Roh itu membawa kepada hidup dan damai sejahtera. Di Roma pasalnya yang ke-5. Tapi kalau kita dipimpin oleh daging, wah itu tadi berantem, tauran dan lain sebagainya. Pergaulan yang tidak benar. Tidak ada damai sejahtera, Pak. Tapi Roh ternyata bisa dalam sekejap loh. Tidak, kadang-kadang orang yang ada yang by step ada seperti itu ya. Tapi kalau apa yang dialami oleh Pak Iyo ini langsung sekejap. Karena memang Roh itu berkuasa gitu ya, berkuasa. Pak. Di luar akal kita, di luar kemampuan kita. Dan Pak pada waktu itu Pak tidak ada merasa kok saya aneh ya kok saya kok tiba-tiba berubah seperti ini gitu, apa yang salah gitu. Awal, Pak, saat pertama kali di gereja itu saya tuh merasakan hal seperti itu, apa yang terjadi. Nah, tapi setelah saya sudah bisa berbahasa tadi itu, saya dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Istilahnya sekarang ya, dalam tanda kutip ya, sudah dipenuhi Roh Kudus, bisa berkata-kata dalam bahasa Roh. Karunia berbahasa Roh ya. Itu sudah apa ya? Tidak ada lagi, Pak. Kebingungan itu tidak ada lagi, tapi sudah mantap gitu. Oh, berarti ini benar, ini Tuhan. Gitu, Pak. Saya harus ikut ini. Gitu. Kalau dulu saya kan bingung, Pak, Tuhan yang mana gitu loh. Kalau kita dulu ngomong Tuhan itu Tuhan yang mana gitu loh. Kan saya bingung, Pak, tapi kali ini Tuhan sudah menunjukkan. Kan saya waktu itu kan ngomongnya kan gini, kalau memang Tuhan itu ada, saya kepingin bisa seperti orang-orang itu. Nah, itu kan seperti itu ya. Ternyata saya bisa, Pak, berarti kan Tuhan itu ada. Logikanya seperti itu. Betul. Berarti saya kan tidak perlu mencari Tuhan yang lain. Ya Tuhan inilah yang harus saya ikuti. Padahal jujur aja karena waktu Tuhan itu itu saya sudah menyatakan dirinya langsung kepada saya Pak. belum mengenal Tuhan Yesus, Pak, waktu itu. Iya ya. Belum mengenal Tuhan Yesus, Pak. Oke, kita masuk ke situ. Ya. Kemudian kapan titik Pak kemudian mengenal, oh ini Yesus? Ya, setelah saya sering ke gereja, Pak, setelah itu. Nah, iya betul. Di gereja kan saya dengar firman, saya ikut persekutuan, kadang saya juga tanya-tanya. Akhirnya saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Nah, waktu itu pengertian saya awal. Betul. Pokoknya Tuhan itu jadi manusia yang namanya Yesus itu. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Waktu itu saya taunya menebus, padahal yang benar kan bukan menebus, menukar hidupnya ya. Tapi waktu itu saya ajaran yang dulu itu cuman Yesus menebus dosa kita. Ya, sederhana pengertian umum lah ya. Itu kita tidak paham juga, Pak, apa yang dilakukan oleh Yesus, kita nggak paham. Yang taunya cuma Yesus menebus dosa. Jadi kita tidak paham apakah dosa kita yang masa lalu, apa dosa kita masa kini, apa dosa kita masa datang. Nah, itu kita masih belum paham. Ya kita taunya pokoknya Yesus menebus dosa. Jadi kalau kita misalnya jatuh dalam dosa, ya kita minta ampun sama Yesus. Gitu aja. Ajarannya dulu waktu itu seperti itu ya. Saya
Yes, ngikut aja. Ikut aja gitu Pak. Karena menurut saya bagi Pak adalah wes enggak penting aku tahu aku melihat kepada Yesus, hidupku mengalami perubahan, wes Ya. itu cukup kan sesederhana itu Pak waktu bagi itu saya kan ya. cuman itu aja. Saya sudah merasakan itu damai sejahtera itu. Sudah mengalami ya damai sejahteranya alami itu. damai sejahtera, terus saya merasa inilah jalan yang benar. Gitu. Kadang kalau saya doa Tuhan tuh sering ngomong, saya dengar Tuhan ngomong lewat ayat, terus kadang saya buka Alkitab, saya baca, terus Tuhan ngomong, sering ngalami gitu. Jadi betul-betul kayak hubungan dengan Tuhan itu betul-betul personal gitu ya. Sebentar, sejak Pak ngalami lawatan ya istilahnya Pak tadi itu ngalami lawatan Roh Kudus, ngalami jamahan Tuhan ya kan, itu tidak ada yang betul-betul jadi temannya Pak yang ditukar pikiran untuk belajar ini apa ya, ini kenapa saya seperti ini, apa sih kebenaran ini seperti itu? Secara khusus nggak ada Pak, secara khusus nggak ada. Jadi Pak cuma datang untuk dengar orang khotbah, Pak imani gitu saya ya? Saya dengar orang khotbah, terus saya percaya gitu aja. Saya praktekkan, saya cuma gitu aja sederhana. Ada orang khotbah, saya percaya, saya praktekkan gitu aja Pak. Jadi nggak pernah saya ada mentor khusus yang itu nggak pernah. Sampai suatu hari di gereja saya itu saya kan ikut kaum muda waktu itu, ikut kaum muda. Komunitas persekutuan kaum muda ya. Itu waktu itu mereka ada pemuritan, itu pun saya juga nggak ikut Pak, nggak ikut ya. Jadi jadi saya nggak pernah sampai diajar secara khusus tentang itu, nggak pernah. Jadi istilahnya Pak Iyo ini kayak dimuridkan langsung sama Roh Kudus gitu ya? Saya ya Pak. Kasarannya seperti itu ya. Itu. Tapi itu sesuatu yang sangat supranatural ya. Mungkin teman-teman berpikir wah ini sesuatu yang sangat jarang. Tapi kalau kita mendengar kesaksian dari Pak Iyo pada hari ini, itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Yang penting dimulai dari kata Pak Iyo tadi. Kamu rindu, dia datang, dia hadir. Kamu buka hati, dia masuk, dia jamah, dia lawat. Dan dia mengubahkan, itu yang saya pengen tekankan pada malam hari ini. Dia mengubahkan kehidupan kita. Mungkin sudah bisa bayangkan, masih anak remaja ya, kenakalan remaja ya pada waktu itu ya. Dalam sekejap bisa diubahkan. Padahal namanya anak remaja yang masih punya kehendak bebas. Oh masih pengen ini, masih muda ya kan. Masih punya banyak punya keinginan-keinginan, ekspektasi-ekspektasi yang besar untuk kehidupan. Pengen punya pencapaian-pencapaian. Belum lagi urusan geng-geng dan lain sebagainya. Tapi ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengubah segala sesuatu. Mungkin ini seperti yang dialami oleh Rasul Paulus gitu ya. Ketika dia pengen menganiaya jemaat, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekejap dia diubahkan dengan Tuhan. Ya. Wah, nah ini yang satu, yang kedua, yang berikutnya yang juga menarik perhatian saya adalah ternyata Pak Iyo tidak ada yang bimbing secara pribadi. Ya, tidak ada Pak. Tidak ada yang bimbing, tapi hatinya untuk selalu mau belajar firman. Aku dengar khotbah, Tuhan bisa ngajari aku baca firman Tuhan ya kan Pak ya? Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Tadi Pak Yo sudah sempat sampaikan. Aku tahu, aku dengar, aku lakukan. Aku dengar, aku lakukan. Sesederhana itu sebenarnya kehidupan Pak ya? Tidak perlu tahu teori yang macam-macam seperti itu. Lakukan, alami perubahan dalam kehidupan. Ini bukti bahwa firman itu mengubahkan kehidupan kita. Dan semua itu adalah pekerjaan roh. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya percaya kalau Pak Iyo ngalami, saya juga ngalami. Saudara dimanapun saudara berada, yang penting satu, saudara mau hidupmu berubah. Engkau pasti ngalami jamahan Tuhan. Engkau pasti ngalami lawatan Tuhan. Mungkin ada pesan Pak yang Pak pengen sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Ya kembali lagi ya, kita ini secara pribadi kalau memang kita memiliki suatu kerinduan kepada Tuhan ya, kita rindu akan Tuhan, kita rindu untuk mengalami kasih-Nya Tuhan, kita rindu untuk mengalami penyertaan Tuhan, kita rindu untuk mengalami kuasa Tuhan. Pokoknya kalau kita mau, yang pertama itu penting itu adalah kita itu punya kerinduan dulu. Kalau firman Tuhan kan bilang seperti rusa merindukan air. Nah itu ya, jadi kita ini rusanya gitu ya. Jadi Tuhan itu airnya. Jadi kita merindukan air gitu, seperti rusa merindukan air. Terus itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita ini lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan pasti melawat. Matius 5 ya. Barang siapa lapar dan haus akan Tuhan, dia akan dipuaskan. Ya itu. Jadi
cuman sederhana itu aja. Yang penting ada kerinduan, terus punya rasa lapar dan haus. Pasti akan mengalami apa yang namanya lawatan Tuhan terjadi. Jamahan Tuhan. Perubahan terjadi, itu pasti. Pak percaya ya, jamahan Tuhan itulah yang mengubahkan kehidupan kita ya. Pasti Pak. Jamahan Tuhan itu. Karena kalau bukan Tuhan tidak mungkin Pak bisa mengubah orang dengan sekejap. Saya pun sendiri sampai bingung-bingung kok. Saya itu padahal tidak pernah seneng kekristenan, saya tidak pernah seneng gereja, saya tidak pernah seneng. Tapi berhubung ada lawatan Tuhan seperti itu ya kita ada kan gini Pak, kalau aliran air itu cuma sebatas mata kaki, itu kita bisa melawan Pak. Ya betul. Gitu ya. Semakin tinggi, sampai di lutut Ya, masih bisa. Betul. Sampai di pinggang masih bisa. Tapi begitu sampai di dada mulai sulitan. Kalau sampai di sini Pak wis lost Pak. Betul. Nah itu. Yeskiel itu, 47. Ya itu step-stepnya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong lawatan Tuhan itu kayak gitu tadi. Kalau kita ini benar-benar lapar dan haus saat Tuhan melawat, kita dipenuhkan sampai lost atas Pak, ya sudah. Dan kata kuncinya adalah semakin kita menginginkan Tuhan, semakin kita haus akan Tuhan, maka kita akan semakin dipuaskan. Betul. Semakin akan kita ngalami itu. Pak setuju enggak kalau misalnya di dalam area ini kan bicara area lawatan hadirat Tuhan ya. Kalau di area mujizat juga sama enggak sih menurut Pak? Semakin aku pengen Tuhan hidupku diubahkan, aku pengen Tuhan ngalami mujizat kesembuhan, aku pengen Tuhan usahaku diberkati. Semakin kita menginginkan, pasti semakin kita ngalami yang dahsyat dari Tuhan. Menurut Pak gimana? Saya setuju Pak. Harusnya bisa. Ya, karena betul, ya. Kuasa Tuhan itu apa istilahnya, kuasa Tuhan itu tetap sama Pak. Iya. Kalau dia bisa mengubahkan kehidupan, pasti dia juga bisa mengubahkan kehidupan dalam tanda kutip di area-area yang lain. Amin. Nah, seperti ya area kehidupan, ya seperti pekerjaan, gitu, sakit penyakit pasti Pak. Gitu. Karena di era-era saya waktu itu, zaman-zaman dulu itu andalannya ya cuman itu aja Pak. Jadi kalau kita nih ada apa-apa ya kita doa bahasa roh itu, terus kita doa terus jadi mujizat. Terjadi jam. Gitu aja. Andalannya cuman itu. Betul. Itu. Artinya Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Ya, kadang-kadang pengalamannya orang bisa beda-beda. Beda-beda. Tapi yang menentukan adalah seberapa kita menginginkan dia gitu ya. Ya. Seberapa kita membuka hati. Bapak Ibu, teman-teman, saudara dimanapun saudara berada, apa yang diceritakan Pak Yo dan kami menjadi saksi. Ya, saya sudah berteman dengan Pak Yo cukup lama, mengenal Pak Yo cukup lama. Kami juga menjadi saksi bagaimana kesetiaannya untuk pekerjaan Tuhan, kesetiaannya untuk melayani Tuhan bersama dengan keluarga, anak cucunya luar biasa di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Kami menjadi saksi bagaimana kehidupannya hari-hari ini, bahkan sejak muda mungkin, itu sangat all out, luar biasa dengan Tuhan. Ini bukti bagaimana Tuhan menjamah seseorang. Dia tidak cuma menjamah, tidak cuma sekedar lawatan, tapi dia juga mengajar dan kemudian mengubahkan, bahkan menjadikan pribadi yang setia, yang berbuah melalui pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari. Ini sebuah bukti bahwa sampai hari ini Tuhan itu bekerja. Sampai hari ini Tuhan itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Jadi saudara jangan berpikir, oh aku ini kehidupanku hancur, gak bisa Tuhan ubahkan. Aku ini sudah terlalu bobrok, aku ini sudah terlalu rusak, gak bisa Tuhan. Tuhan pasti menyerah deh. Gak seperti itu Pak ya. Ya. Selama kita punya kerinduan, selama kita mau punya buka hati, kita mau buka hati. Bahkan Pak Yo tadi karena ngebet sama satu cewek aja gitu ya. Dia mau datang ke rumah Tuhan. Dia dijamah sama Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan dapatkan, Tuhan ubahkan, Tuhan pakai luar biasa. Di Alkitab ada Rasul Paulus ngalami hal yang sama. Petrus ngalami hal yang sama. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Gideon. Dia seorang yang penakut. Ketika dicari siapa yang mau memimpin bangsa Israel untuk berperang, dia sembunyi. Tapi Tuhan cari, dia bilang, kamu pahlawan. Yang penting kita mau. Tuhan tidak pernah melihat kelemahan kekurangan kita, masa lalu kita, benar ya Pak ya? Benar. Tapi kalau kita mau membuka hati, Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Kami mengalami. Banyak orang-orang di Alkitab mengalami. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara pun dimanapun engkau berada, engkau pun bisa mengalami jika hari ini engkau mau membuka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ingat tadi Pak Yo sempat mengatakan, cuma Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan kita.
Ya. Seberapa kerasnya Pak Yos dahulu, seberapa kerasnya kehidupan kita sekarang ini, cuma Yesus yang bisa mengubahkan kita. Hari ini mari buka hatimu, saya ingin berdoa buat saudara. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lihatkah, hatimu diubahkan, kehidupanmu diubahkan, keadaanmu diubahkan, keuanganmu diubahkan, bisnis pekerjaanmu semakin diubahkan, diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan hari ini bersama-sama dengan hamba-Mu Pak Yo, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang sudah menyaksikan acara ini, yang mau membuka hatinya untuk dijamah oleh Roh Kudus, aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah, melawat engkau hari ini juga. Di dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa hadirat-Mu melawat, hadirat-Mu menjamah. Saudara boleh ikut doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bapa di dalam surga, aku memberi hidupku. Aku sangat menginginkan Engkau. Aku butuh jamahan-Mu. Aku butuh kasih-Mu yang mengubahkan kehidupanku. Aku minta Allah Roh Kudus melawat aku, memulihkan aku, menjamah aku. Bapak Ibu Saudara yang sedang berdoa malam hari ini, pandang kepada Yesus. Percaya Dia hadir bersama-sama dengan engkau. Rohnya menjamah engkau, memulihkan engkau. Kasih-Nya memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Hadirat-Nya memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Karena engkau adalah orang yang sangat disayang oleh Bapa. Dan engkau orang yang mendapat kasih karunia di hadapannya. Bapa, berkati anak-anak-Mu. Berkati mereka yang sudah berdoa. Berkati mereka yang menginginkan engkau. Dimanapun, kapanpun, kami menerima jamahan-Mu, menerima lawatan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit hari ini Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keuangan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau berkati, Engkau berikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan, yang bergumul untuk kehidupannya diubahkan, kami berdoa Roh Kudus menjamah, memulihkan, mengubahkan kehidupannya. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang bergumul untuk pasangan hidup, untuk masa depan, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sanggup memberikan yang terbaik. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup memberikan pertolongan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua. Kami mengucap syukur juga buat Pak Yu yang sudah menjadi saksi-Mu pada hari ini. Berkati kami semua. Berkati anak-Mu ini. Berkati pekerjaannya. Berkati pelayanannya. Berkati istri, anak-anak, cucu-cucunya. Semua dalam kemurahan-Mu. Semua dalam berkat-Mu. Dan kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Mengucap syukur buat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita akhiri Pak Yo, mungkin ada satu ayat atau satu apa yang sangat kuat di hatinya Pak Yo, yang Pak Yo ingin bagikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Ya, saya ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Ya. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, Betul. sehingga Ia mengutus Rakyat Tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia Tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. beroleh hidup yang kekal. Itu Pak, pegangan saya juga. Ya. Jadi Pak mau berkata bahwa semua karena kasih Tuhan dalam Karena hidup, kasih Tuhan Pak. semua karena kasih karunia Tuhan, itu yang membuat hidup kita berubah ya. Ya, Hidup kasih kita Tuhan. berubah. Pesan yang sangat sederhana, tetapi sesuatu yang sangat penting. Karena besar kasih Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Saudara dilawat, saudara diubahkan, bukan karena usaha perbuatan baik saudara, tapi karena besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang ingin bertanya, silakan hubungi nomor WA yang ada di hadapan saudara. Silakan hubungi kami, mention kami di Instagram kami, berkomunikasi dengan kami. Silakan, kami sangat rindu untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Kami sangat rindu bisa berfellowship. Mungkin saudara yang ada di Surabaya, yuk sama-sama kita boleh berfellowship, kita boleh berkenalan, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi mungkin. Kita bicara tentang firman Tuhan supaya kita semua mengalami
Pak Yo ngalami, beberapa waktu yang lalu Pak Andi ngalami, ya. Dan kami begitu banyak di dalam komunitas kami mengalami bagaimana Injil itu mengubahkan, membawa kita kepada kehidupan yang baru. Ingat, dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara-cara manusia, tapi dengan caranya Tuhan. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara, engkau pasti berkemenangan, engkau pasti diberkati. Karena satu, karena kita semua disayang oleh Bapa di surga. Terima kasih Pak Yo, Tuhan berkati, sehat-sehat. Shalom, shalom semuanya, Tuhan berkati. Shalom, shalom, sampai jumpa Kamis depan. Kalau dia tanggung dosa kita, dia tanggung hukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang dalam Kristus Yesus. Suami Yesus mengambil semua dosamu, dosaku. Supaya apa? Supaya kekuatannya, kesehatannya, kebahagiaannya, damai sejahteranya dicurahkan berlimpah-limpah. Tapi Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kita. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Dia memberikan identitas sebagai orang benar. Dan dia ngomong, cukup dengan identitas itu. Kamu itu orang benar dan doamu itu besar kuasanya. Tapi waktu kita mengarahkan pikiran pandangan kita kepada Yesus, dia tidak terbatas, dia pasti tolong, dia pasti berkati, dia pasti pulihkan kehidupan kita. Percaya, katakan amin.